Sahabat Matanera, persaingan menuju Pilpres 2024 semakin seru. Sampai sekarang, nama-nama capres sudah mengerucut ke 3 orang, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Ketiga tokoh ini sudah memiliki partai pengusung masing-masing. Pak Ganjar diusung oleh PDIP, P3, Hanura, Perindo, dan PSI. Pak Prabowo diusung oleh Partai Gerindra dan PKB, meskipun masih belum sampai kesepakatan final. Sedangkan Pak Anies diusung oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Gabungan partai pendukung Pak Anies ini menyebutkan diri dengan nama Koalisi Perubahan. Para pendukung ketiga baca pres ini sudah mulai mengerucut dan terlihat jelas juga. Hal tersebut sudah terekam dalam beberapa hasil rilis lembaga survei. Dari berbagai hasil survei, ada beda nasib dari ketiga bakal capres kita. Pak Prabowo semakin menguat, Pak Ganjar mengalami penurunan sedikit dibandingkan tahun 2022, dan Pak Anies konsisten menempati posisi 3 dan juga ikut turun. Elektabilitas baca pres Prabowo Subianto beberapa waktu ini konsisten menempati urutan pertama, memimpin klasmen sementara. Dalam rilis beberapa lembaga survei untuk periode 20-24 Juni 2023, terungkap dengan jelas terkait euforia masyarakat terhadap para capres yang akan bertarung dalam Pilpres 2024 nanti. Berdasarkan survei indikator politik, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memiliki elektabilitas 31,6%. Angka tersebut terpaut tipis dengan baca pres Ganjar Pranowo yang memiliki elektabilitas 31,4%. Sementara baca pres dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, menempati posisi ketiga dengan elektabilitas 17,6%. Nasib elektabilitas Prabowo dan Ganjar menarik untuk dianalisis. Kalau diperhatikan secara saksama, selama tahun 2022, elektabilitas Pak Ganjar masih memimpin atau lebih tinggi daripada elektabilitas Pak Prabowo. Namun, setelah PDIP mendeklarasikan Pak Ganjar sebagai capres, grafik elektabilitas beliau mulai berubah dan cenderung negatif. Pak Prabowo menyalip Pak Ganjar dan meninggalkan Pak Anies yang jauh di belakang. Meningkatnya elektabilitas Pak Prabowo bukan tanpa alasan. Sepertinya para pendukung beliau dalam Pilpres 2019 yang lalu kembali memberikan suara dukungan mereka kepada Prabowo. Dukungan yang menguat kepada Pak Prabowo mempengaruhi elektabilitas baca pres Anies Baswedan. Hal yang menarik adalah bagaimana respon partai-partai pengusung ketiganya. Kita coba bahas bersama. Para kader Partai Gerindra tentu sangat senang karena ketua partai mereka memiliki elektabilitas yang tinggi. Mereka melihat jalan kepada kemenangan sudah semakin terang. Tingginya elektabilitas Pak Prabowo terlihat mendapatkan limpahan dari pengaruh Presiden Jokowi. Apalagi pada hari-hari ini Pak Prabowo selalu menempel dengan Pak Jokowi. Terbaru saat kunjungan Presiden Jokowi ke Jawa Tengah, Pak Prabowo menyopiri Presiden Jokowi dan Ibu Iriana serta Menteri BUMN Erick Thohir. Apakah peristiwa tersebut sebagai kode dari Pak Jokowi bahwa beliau merestui pasangan Prabowo Erick? Kita tidak bisa mengafirmasi soal itu dan hanya bisa sebatas menafsirnya dari segi fakta politik. Peristiwa-peristiwa demikian yang membuat para pendukung Pak Prabowo berani mengklaim bahwa Pak Jokowi lebih condong mendukung Pak Prabowo dibandingkan dengan Pak Ganjar. Lantas bagaimana dengan dua kandidat baca pres lain, yaitu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan? Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP menanggapi santai perolehan suara dalam hal ini elektabilitas yang terus menurun dari Ganjar Pranowo dalam survei indikator politik terkini. Para kader teras PDIP tetap optimis dan mengatakan sebentar lagi elektabilitas Pak Ganjar akan segera menyalip melebihi elektabilitas baca pres Prabowo Subianto. PDIP sepertinya sangat yakin bahwa elektabilitas Pak Ganjar akan segera melampaui elektabilitas Pak Prabowo. Hal tersebut didasari oleh beberapa alasan. Pertama, partai politik pengusung Pak Ganjar seperti P3, Hanura, dan Perindo sudah mulai menjalankan dan menggerakkan mesin partai. Kedua, keyakinan akan bergeraknya roda partai pengusung Pak Ganjar yang diperkuat dengan mesin politik PDIP sendiri yang sudah mulai bergegas dan turun ke bawah. Ketiga, faktor putra Presiden Jokowi sekaligus wali kota Solo, Mas Gibran, yang dipilih oleh partai PDIP sebagai juru kampanye Pak Ganjar atau jurkam Pak Ganjar. Beberapa hari yang lalu, Mas Gibran langsung mendapatkan baju bergaris hitam putih dari Pak Ganjar. Kader partai besutan Ibu Megawati tersebut sudah mulai bergerak secara internal. Selain itu, Pak Jokowi pada saatnya pasti akan secara total mendukung keputusan partainya. Sementara itu, bagaimana dengan respon tim Koalisi Perubahan terhadap rendahnya elektabilitas baca pres Anies Baswedan?
Partai politik pengusung Pak Anies seperti Nasdem mengajak PKS untuk memilih mengoreksi diri. Mereka sepertinya sepakat mengatakan salah satu indikator rendahnya elektabilitas Pak Anies karena kurang kompaknya partai pengusung dalam mensosialisasikan Pak Anies. Kekompakan mesti selalu dijaga, terutama dalam mensosialisasikan Pak Anies sebagai baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Berbeda dengan PKS dan Partai Nasdem, salah satu partai pengusung Pak Anies, yakni Partai Demokrat, menilai rendahnya elektabilitas Pak Anies karena belum diumumkannya cawapres yang siap mendampingi beliau dalam kontestasi Pilpres 2024. Kader Partai Demokrat pun kemudian meminta Pak Anies untuk segera mengumumkan cawapres pendamping dirinya. Tidak ada alasan lagi untuk menunda. Namun menariknya, beberapa hari terakhir mencuat ke publik kisru antara Pak Anies dan Partai Nasdem. Keduanya saling sindir dan berbeda pendapat karena menurut Partai Nasdem, Pak Anies tidak konsisten dalam menentukan kriteria cawapres yang akan mendampingi dirinya. Selain itu, dari hasil survei, rendahnya elektabilitas Pak Anies dikarenakan kurangnya basis pemilih yang loyal. Pak Anies diusung oleh partai yang memang tidak memiliki basis massa yang loyal, jikapun ada hanya di PKS. Dan PKS termasuk partai yang sulit diterka elektabilitasnya. Tetapi sepertinya sahabat Mata Merah masih sepakat bahwa situasi elektabilitas baca pres masih sangat dinamis, maka masih bisa berubah seiring berkembangnya dinamika politik. Kita akan berjumpa kembali pada edisi berikutnya.